Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir di tempat ini. Sahabat remaja, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi Selidiki Aku. Dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima votum dan salam. Tetap setia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Sahabat Tunas Remaja dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab dan mendengar firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 dengan judul Tercurah Darah Tuhanku.
Pembacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33 dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman dan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya hari demi hari. Amin. Shalom. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan ibadah kembali pada minggu ini. Dan kita bersama-sama tadi sudah mendengarkan pembacaan kitab suci yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33. Sesuai dengan nas yang ada pada gereja Kalimantan Evangelis. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan diberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Minggu ini kita masih masuk dalam minggu sengsara. Persiapan-persiapan kita untuk menghadapi masa-masa Paskah. Tentu dalam kehidupan kita selalu kita berpikir bahwa apabila kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur dan bersukacita. Hari ini firman Tuhan membicarakan bagaimana kehidupan kita masa yang akan datang. Tentulah adik-adik semua, sahabat remaja yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini membicarakan tentang bagaimana seseorang yang bisa menjadi bertumbuh dan berarti dalam hidupnya.
Yesus merumpamakan ini seperti biji. Biji tanaman itu apabila dia tidak mati dulu, pohon-pohonnya itu, kemudian biji itu tidak jatuh ke bawah, dia tidak akan tumbuh. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus sendiri tentang kehidupannya. Apabila Yesus itu tidak masuk ke dalam bumi sana dalam bentuk ia meninggal, dalam artian dikubur untuk menebus dosa kita manusia, maka kehidupan kita pun tentu tidak akan mendapat jaminan tentang kehidupan yang baru. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita bagaimana seseorang yang ingin menerima kemuliaan Tuhan. Yesus dimuliakan ketika ia menerima segala resiko daripada kehidupan manusia yang ditanggungnya karena dosa kita. Dosa kita inilah yang telah membuat segala kehidupan kita ini hancur berantakan. Sahabat remaja, pada hari ini diingatkan kepada kita bagaimana kehidupan kita harus menjadi pelayan yang baik. Ada di ayat yang ke-26 yang Bunda akan bacakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kita sebagai sahabat tunas remaja saat ini, kita pun mau menjadi pelayan Kristus. Mohon izin Bunda akan buka maskernya. Sahabat remaja, kita di dalam keadaan yang muda seperti ini, kita tetap harus ingin menjadi pelayan yang baik. Bagi Tuhan, juga bagi jemaat dan bagi sesama. Di sini dikatakan apabila engkau menjadi pelayan, engkau selalu harus berada di dekat tuannya. Tuannya itu siapa? Tuhan itu sendiri. Kita harus selalu dekat berada bersama Tuhan. Di mana Tuhan berada, kita ikut di sana. Dan kita harus berada di sana. Dan itu sudah menjadi jaminan. Dan sudah menjadi ketentuan daripada Tuhan itu. Bahwa setiap orang yang ingin melayani Tuhan, ia harus mengikut aku dan dimanapun aku berada. Jadi kalau kita ingin menjadi pelayan Kristus, kita tidak boleh berdiri sendiri. Kita tidak boleh membangun diri sendiri. Tidak boleh membuat komunitas kita sendiri. Tapi kita harus betul-betul bisa mengikuti sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus itu. Kita harus berada selalu bersamanya. Dan barang siapa yang melayani aku, di sini dijelaskan ia akan dihormati Bapa. Setiap orang yang melayani dengan tulus, ia akan dihargai, ia akan dihormati, ia akan dikasihi. Tapi setiap orang yang tidak melayani dengan tulus, hanya sembarangan saja, asal-asalan saja, tentu juga kita akan menerima penghargaan yang asal-asalan. Nah, oleh karena itu, sahabat remaja, mulai hari ini kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam Paskah. Dan itu kita harus renungi apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kesalahan kita, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita harus menyadari dan menyesali semua itu. Dan di saat ini Tuhan mengatakan bahwa sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dunia ini sudah tidak ada lagi menjadi kekuatan manusia kita. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa dunia ini akan menghadapi penghakiman. Apa itu penghakiman? Artinya penghakiman setiap orang yang melakukan kesalahan tentu akan mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Dan kesalahan itu dipertanggungjawabkan di hadapan hakim. Siapa hakim kita? Tuhan Allah itu sendiri. Ia akan menghakimi setiap perbuatan kita yang salah. Dan kita diberi kesempatan saat-saat ini untuk bisa bertobat.
untuk bisa memperbaiki perbuatan dan kelakuan kita. Jangan kita lengah, jangan kita hanyut dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Setiap hari ya, adik-adik semua ya, sahabat remaja yang ada di rumah dan yang ada di sini, kita harus menyadari sekarang bahwa kita harus bertobat. Kita harus menyesali segala perbuatan kita. Kita harus belajar memperbaiki pribadi kita, sikap kita, lakon kita, bahasa kita, dan semua kehidupan pribadi kita. Kita harus memperbaikinya mulai dari hari ini. Jangan lagi kita terpengaruh oleh tawaran dunia. Karena Tuhan mengatakan bahwa penghakiman dunia ini akan segera. Dan setiap orang yang dihakimi itu akan dikeluarkan dari daftar-daftar kehidupan yang kekal. Sahabat remaja, sekali lagi Bunda mengingatkan, kita melayani itu tidak harus kita tunggu kaya dulu. Kita melayani Tuhan tunggu kita sudah hebat dulu. Kita melayani Tuhan tunggu kita menjadi pejabat. Kita melayani Tuhan tunggu kita ada segala-galanya. Tidak. Kita melayani Tuhan itu dengan ketulusan hati. Yang kita layani itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, diri kitalah yang harus kita persiapkan, bukan harta dan kekayaan. Karena dunia, harta dan kekayaan itu adalah milik dunia. Dan itu semua akan dihakimi dan terlempar keluar. Jadi tidak ada harganya. Yang ada hanyalah diri kita, roh dan jiwa kita ini. Dikatakan di sini, setiap orang yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan setiap orang yang bergantung dan percaya kepada Tuhan, ia tidak akan mengalami kehilangan nyawanya. Karena Tuhan sendiri yang akan menjaga dan memelihara nyawanya. Oleh karena itu, adik-adik remaja, sahabat remaja yang dikasih Tuhan, yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di rumah, pada saat hari ini mari kita kembali mengingatkan hidup kita kembali untuk menjadi remaja yang berkualitas. Remaja yang memiliki suatu orang-orang yang berharga. Tunas remaja yang punya kualitas. Dan itu semuanya ada apabila kita mulai dari diri kita, membangun diri kita untuk berbuah, untuk menjadi bibit yang baru. Yaitu bibit yang ditanam di tanah yang lembut, di tanah yang subur, supaya ia menjadi berbuah dan lebat. Dan buah itu akan nanti dihasilkan, dan hasilnya itu akan membahagiakan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau tidak saat ini? Dan kita tidak menunggu kapan dan waktu bila mana. Kita mulai hari ini mulai menjadi sahabat remaja yang berkualitas. Yang menjadi pelayan Kristus dengan tulus. Menjadikan hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga nyawa kita yang hanya satu-satunya ini akan dipelihara oleh Tuhan. Karena kita berserah diri dan berharap kepadanya. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, memberkati kita. Jadilah remaja yang berkualitas, jadilah remaja yang penuh hikmat. Jadilah remaja yang betul-betul melayani Tuhan dan keluarga, saudara, ibu bapa, dan sesama. Mari kita menjadi teladan. Jangan kita tinggalkan kehidupan kita hanya karena kita keras, hanya karena kita ingin hidup kita ini dipuji, dimuliakan oleh manusia. Tidak, tapi kita ingin supaya kita bersama-sama Tuhan dan melayani Tuhan dan selalu berada bersama Tuhan, dan di dekat Tuhan kita mendapat anugerah, kasih karunia, dan diberkati dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, Bapa sentuh hatiku.
jalani hidup ini, aku menyertai. Apa aku menyadari dalam hidupku ini, lalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bujana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sahabat tunas remaja yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah, saat ini marilah kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk dalam doa syafaat kita hari ini. Ya Aba, ya Bapa, kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu karena Engkau sudah memberkati dan menyertai kami. Kami boleh bernapas dengan keadaan sehat sepanjang hari ini. Dan kami saat ini datang kepadamu, kami mau menaikkan doa dan syafaat kami Tuhan. Namun sebelumnya ampunilah kami akan dosa dan salah kami Tuhan, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu. Pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh sahabat remaja yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, kami berdoa dalam nama Tuhan agar Engkau memberkati, Engkau menyertai, menuntun langkah teman-teman kami, sahabat remaja dan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Beri bimbingan kepada kami Tuhan agar kami menjadi remaja yang berkualitas, diberkati dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami bimbingan-Mu, jadikanlah kami alat pilihan yang sempurna bagi-Mu. Karena itu apa yang ada talenta pada anak-anak tunas remaja ini adalah berkat yang harus kami kembangkan. Karena itu tolonglah kami Tuhan agar kami dapat mengembangkan diri seperti yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu tadi, menjadi bibit biji yang dapat tumbuh kembali dan menjadi pohon yang besar, berbuah dan berkembang dan menjadi hak-hak yang baik dalam kehidupan ini. Jadikanlah kami alat-Mu yang sempurna Tuhan. Kau berkati tunas remaja Majelis Palangka 1 ini agar terus berkembang tiap-tiap hari. Diberikan hikmat kepada anak-anak remaja ini agar mereka makin hari makin cakap, makin hari makin cerdas. Berikan kesehatan dan perlindungan bagi mereka Tuhan. Curahkan darah-Mu yang kudus di dalam tubuh kami masing-masing. Sehingga darah itu menjadi vaksin yang luar biasa bagi tubuh kami. Sehingga virus apapun tidak akan dapat menembusnya. Karena Tuhan sendiri yang akan menghardik seluruh penyakit, seluruh virus, segala apapun yang mau menyerang kami. Allah Bapa di surga, kami percaya darah-Mu itu kudus. Darah-Mu memberkati kami dan melindungi kami, memberi kami kekuatan dan hikmat-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dan sepanjang minggu yang akan datang. Supaya kami boleh beraktivitas, kami dapat berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk guru-guru pendamping pada saat hari ini. Ibu Marta, Ibu Cici dan hamba sendiri Natalis Migang. Tuhan Yesus memberkati supaya kami pun diberikan hikmat
mampu untuk membimbing, membina, dan mengayomi anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh, berkualitas, dan berhasil guna, dan menjadi penerus-penerus gereja Kalimantan Evangelis ke depan, menjadi yang terkuat di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, anak-anak ini akan menghadapi sekolah dan pendidikannya, entah mereka yang melalui daring ataupun nanti akan tatap muka. Tuhan Yesus akan melindungi mereka dan memberkati mereka. Beri kecakapan, beri kecerdasan kepada mereka, urapi mereka dengan Roh Kudus. Sehingga kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada, mereka selalu menjadi terang ilahi di sana. Terima kasih Bapak, berkat-Mu melimpah, berkati juga orang tua mereka, berkati juga ayah, ibu, nenek, kakek, saudara, adik, dan seluruh keluarga, supaya mereka pun menjadi tempat yang nyaman dan aman dalam keluarga. Diberkati, diberi rezeki banyak-banyak pada orang tua mereka, dan Tuhan juga memberikan perlindungan dan keselamatan. Kau berkati juga majelis jemaat kami, BPH kami, semuanya, para pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati, sehingga kami boleh berkarya sepanjang minggu yang akan datang, dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, dari roh-roh jahat di udara, bahkan dari maut dan kematian. Tuhan Yesus akan menjaga kami, memelihara hidup kami, mempersiapkan diri kami untuk menyambut perayaan Paskah akan datang. Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan dengan firman-Mu yang kudus kami percaya Engkau selalu berada dan menyertai kami, dan tidak meninggalkan kami seorang diri sebagai yatim piatu. Tapi kami mempunyai Bapa di surga, Bapa yang berkuasa atas segala-galanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan mengabulkan doa dan syafaat kami. Amin. Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita semua menyerahkan persembahan kita. Tetapi sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 146 dengan judul Bawa Persembahanmu.
Sahabat remaja, mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini dengan menyanyi lagu Hatala Sinta. Dan pada pengulangan kedua kita diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri semuanya yang ada di rumah. Kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Sahabat remaja, ibadah kita sudah selesai dan kita akan mendengarkan ada pesan-pesan dari teman remaja yang hari ini akan menyampaikan. Kami persilakan Daryl untuk menyampaikan atau Kevin silakan sampaikan. Shalom sahabat remaja yang ada di kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menghimbau para remaja yang ada di rumah untuk ikut bersama kami di join di gereja kami yaitu Gereja Hosana di Jalan Garuda 4 nomor 62 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa hadir karena ada kesibukan ataupun hal-hal lainnya, kami juga mengundang untuk para remaja bisa join bersama kami juga di channel YouTube kami, yaitu kalian bisa search di YouTube kami yaitu SPR MJGKI Pelangkas 1. Dan kami juga bisa memulainya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Saya berasal dari SPR MJ GKI Pelangkas 1. Terima kasih. Shalom.